Oke. Jadi tadi, slip gaji yang kita buat belum, tertera nama atau penerima gaji ini. Jadi kita tambahkan ya, penerima beserta nama, jadi nanti yang menerima gaji ini bisa memberikan tanda tangan atau, tanda tangan digital pada slip gaji yang diberikan. Nah, caranya kita beri space dulu di bagian detail, supaya ada tempat ya di bagian detail itu, nama dan tanda tangan nanti diturunin di bagian page footer kita drag ke bawah supaya lebih banyak space-nya. Ya, yang barusan itu Fatihatus, dia page footer diturunin dulu. Nah, oke, di drag, diklik, di drag. Oke, terus. Oke, setelah itu kita pilih desain, kemudian kita pilih add existing field. Nah, kita pengen masukin apanya? Nama ya. Baru kita klik nama di situ kita drag ke kiri, ya, namanya di drag ke kiri. Kemudian yang warna orange dibiarkan ada di bawah, diturunin. Yang nama yang kiri kita hapus, itu dihapus aja. Nah, jadi kita ambil salah satu saja. Nah, oke, turunin ke bawah, Dek. Turun, turun, kayak kamu buat tanda tangan itu loh. Bawah kan ada nama terang ya. Nah, biar kalau terlalu mepet sama gaji bersih, tanda tangannya di mana? Kan nggak cukup. Nah, oke. Kemudian kita beri label penerima. Bagaimana cara memberi label penerima? Kamu pilih desain, kemudian pilih yang controls, terus ada simbol A besar, A kecil. Nah, kamu buat, klik, taruh di atasnya nama. Nah, di situ kamu beri penerima, keterangan penerima, label penerima. Nah, supaya lebih terang, maka kita ganti warna teksnya menjadi hitam, pilih home, kemudian namanya udah di format, sorry, format, pilih format. Format deh. Sudah? Oh, belum di blok dulu. Di blok dulu. Yang di blok penerimanya aja, nggak usah semuanya. Namanya juga itu namanya lebih turun ya, biar tanda tangannya di mana tuh sempit banget. Terus di rata tengah ya, di rata tengah ya. Oke, diluruskan biar rapi. Nah, di bagian nama kita jangan lupa di heading apa namanya? Warnanya dibuat transparan aja. Di bagian nama, coba kamu klik di bagian nama, kemudian pilih format. Nah, shape fill-nya itu dibuat transparan, shape fills. Sebelah kanan, shape fills. Nah, itu dibuat transparan. Kemudian shape outline-nya juga dibuat transparan. Supaya apa? Nanti ketika di print, nggak ada ngeblok putih gitu. Jadi hanya langsung nama. Nah, coba kita lihat hasilnya bagaimana. Ini disimpan dulu. Apakah sudah di save? Kemudian kita double klik. Nah, itu kenapa kepotong? Karena kurang panjang ya. Coba dibetulin lagi di box-nya di lebih panjang. Gimana caranya? Di design view. Ya.
Oke, kalau sudah disimpan, nah coba sekarang kita trial untuk membuat data baru dengan cara masuk ke form karyawan. Mungkin dicek dulu ya, udah betul apa belum di slip gaji. Slip gaji. Nah, oke ya, sudah nggak ada yang kepotong ya. Mungkin kalau angka gaji pokok ini rata kanan, udah rata kanan belum ya? Udah di mode rata kanan ya? Siapa? Fatihatus, coba di design view. Di kotak gaji pokok ini udah rata kanan belum? Di format. Nah, kalau belum ganti rata kanan ya. Karena kalau kenapa rata kanan? Karena nilainya rupiah. Jadi ada satuan-satuan, puluhan-puluhan, ratusan-ratusan. Nah, oke, kalau sudah di close lagi. Oke, coba dilihat. Ya, udah rapi ya. Nanti ini yang akan diberikan ke karyawan, kemudian nanti karyawannya akan memberikan tanda tangan di bagian penerima. Nah, ini kok gaji bersihnya di nyambung gini ya desain view di desain view ya Fatihatus. Maksudnya tulisan gaji bersih ini gaji nggak ada spasinya gitu ya. Coba dirapikan lagi Fatihatus. Ya, oke. Nah, sekarang coba kamu isi input karyawan baru ya, seolah-olah kamu punya karyawan baru di form input karyawan, bagian form input karyawan. Oke, form bukan yang ini. Kalau ini kan database-nya. Nah, kalau ini formnya. Jadi formnya itu bisa dijalankan atau enggak. Kalau coba ditambah data. Tambah data, isi karyawan baru. Oke, jenis kelaminnya udah opsional ya kemarin ya, pakai combo box. Hmm. Hmm. Oke, simpan ya. Oke, sekarang kita masuk ke form gaji. Nah, ini kalau misalkan kamu mau tambah button keluar, silahkan ditambah button keluar. Nah, bisa kan ya nambah button kemarin pakai apa? Pakai apa kemarin? Create design. Oke. Pilih desain ya, desain. Desain view dulu. Nah, desain view. Siapa yang mau tanya? Nadia mungkin. Oke, silakan Nadia. Barusan suaranya kayak suara mesin gitu barusan. Tadi itu Bu, kan pakai headset Bu, jadi agak error Bu. Oh iya, kenapa Nadia mau tanya apa? Enggak Bu, tadi cuma bilang kalau desain view gitu Bu. Oh iya, iya. Berarti di desain view ya. Kamu ngikuti berarti ya Nadia ya. Ya, jadi di desain view dulu baru pilih desain. Nah, oke. Ditambahkan menu keluar ya. Oke. Ditambahkan. Mm-mm. Berarti pakai apa? Record
Kalau keluar pakai apa? Delete, duplicate. Coba dilihat satu-satu. Ini save record, undo record, close form. Nah, ini bisa ya. Close form itu keluar ya maksudnya ya. Oke. Next. Keluar. Pakai teks boleh? Nah, oke. Next. Finish. Ya. Nah, nanti bisa dirapikan ya. Cara ngerapikannya di blok, pilih arrange, kemudian pilih harus diblok dulu. Harus diblok dulu, disejajarkan dulu. Nah, di remove layout, terus di tabule. Ya, oke. Nah, sudah disimpan ya kalau sudah. Udah, kalau udah disimpan ya. Nah, sekarang kita buat gaji ya. Sudah, kita masuk di form gaji. Bentar. Nah, kita isi tadi ID gajinya berapa ya? Kalau ini ID gaji 1 punyanya, coba di next. 2, oh ya, berarti yang kedua ya, ID gaji punyanya, ya diisi dulu, tambah data berarti ya. Tambah data untuk karyawan yang baru tadi berapa? Karyawan baru tadi namanya siapa? Rodiatul ya kayaknya. Sohibatul, yang terakhir. Yang baru tadi ini. Ya, Risalatul ya. Nah, oke, diinget-inget ya NIK-nya. Oke, sekarang kita masuk ke form gaji. Kita isi ID-nya. Oke, tanggal transaksi. Tanggal transaksinya kapan? Terserah deh. Bulan apa? NIK-nya ini kok masih belum double ya? Ya, udah double ya tadi ya. Risalatul keluar ya? Oh iya iya, oke. Gaji pokoknya diisi dulu. Yang beda sama yang tadi, misal 1 juta. Bonusnya kelebihan 0 itu kayak 10 juta ya. Oke, bonusnya terserah mau diisi berapa, Fatihatul. Kalau udah di close. Nah, coba dilihat query gaji sekarang sudah masuk atau belum. Nah, masuk ya. Oke, sekarang kita masuk ke slip gaji. Nah, punyanya, nah ini kan kegabung ya, kegabung. Nah, coba bawahnya lagi terus. Nah, ini kemarin kan kasusnya kayak gini ya. Jadi kasusnya kemarin itu gajinya slipnya gabung gitu, jadi satu. Nah, sekarang kita pengen mengeluarkannya itu berdasarkan data gaji per orang, maka harus kita filter terlebih dahulu. Ya, caranya di form gaji. Nah, form gaji, kamu klik design view, ditutup dulu slip gajinya. Kayak tadi saya suruh hapus dulu supaya tahu kamu juluntrungannya ya. Di design view, Dek. Nah, kamu
Nah, kamu tambah button cetak ya, kasih cetak ya, cetak slip gaji. Nah, kamu pilih print record ya, betul. Next. Dirapikan. Nah, kita sekarang tambahkan perintah di dalam cetak slip gaji. Cetak slip gajinya diklik kanan, kemudian kamu pilih build event. Atas, yang atas sendiri. Ya, yang lainnya ngikuti ya. Nah, kamu pilih macro builder. Sudah dipilih ya, macro builder tadi? Diulangi lagi coba. Di close dulu coba, di close dulu. Nah, klik kanan coba build event, langsung munculnya apa punyamu? Yang tadi itu, Bu. Iya. Coba sih sebelum ini, langsung ini ya. Coba saya punya saya. Sebentar. Event. Coba diulangi lagi deh, dihapus dulu komennya, komen cetak slip gajinya. Kok beda tampilannya ya? Dihapus dulu. Sekarang coba dipilih tadi ya, desain ya. Didesain dulu. Kemudian ya, klik itu, klik menunya ya. Kemudian kamu buat lagi di situ ya. Sebentar. Sebentar, satu buttonnya cetak. Ya, good. Nggak perlu itu. Command button finish-nya di cancel aja deh, di cancel. Cancel. Nah, langsung ditulis cetak slip gaji coba. Baru nanti klik kanan. Nah, kemudian isinya di klik kanan, build event. Nah, betul. Masuk macro builder ya. Habis build event, baru macro builder ya. Nah, oke, habis itu kalau udah di oke, kamu klik segitiganya, kamu pilih open report, open report. Nah, yang atas report name-nya itu slip gaji, yang atas slip gaji, kemudian bawahnya report, kemudian apa itu filter name. Untuk bagian view-nya print preview, bukan report ya. View-nya kamu pilih print preview. Nah, jadi supaya ini menunjukkan nanti kita mau aktif, yang mau ditampilkan itu apa gitu ya, hanya tertentu saja, form tertentu. Nah, sekarang kita ambil berdasarkan ID saja. Di where condition-nya itu kamu klik tanda kurung ya, tanda kurung. Nah, itu ya, where condition-nya itu kamu kasih tanda kurung ya, tanda kurung
tanda kurung kurawal, yang garis itu, Dek. Rumusnya, ya, itu ID gaji. Ya, itu ID gaji, Dek, diklik. Kemudian form, kurung tutup ya. Kan tambah form. Forms tadi ada nggak? Forms. Sebentar. Ada deh forms-nya. Kurung buka lagi, forms. Coba sebentar. Sebentar, where condition ya. Forms, ada nggak? FORMS. Otomatis itu. Nggak ada. Oke, tutup dulu. Kalau dikasih spasi, Bu. Nah, coba dikasih spasi. Atau dikasih tanda, apa ini nggak kelihatan rumusnya ya. Nah, oke, form. Yaitu, kemudian apa tadi, ID gaji, form, sebentar. Saya coba dulu ya. Sama dengan, setelah ID gaji sama dengan ya. Sama dengan form. Coba sama dengan dulu deh. Habis form yang itu ya. Terus form gaji, terus ID gaji. Tanda seru. Form yang ini sih mestinya pakai S ini, Dek, forms-nya. Coba dihapus dulu forms-nya. Nah, ya, pakai ini. Tanda seru coba. Terus form gaji karyawan, ya betul. Terus tanda seru lagi, ID gaji. Ya, oke. Kalau udah disimpan. Makro dapat value for the wear condition. Oke. Oh, itu sama dengannya ada spasinya ya kamu ya? Coba dihapus dulu spasinya. Oke, coba save. Sudah ya? Nah, sekarang di close. Nah, sekarang pilih form view. Coba di form gaji ya. Dirapikan dulu. Ya, oke. Nah, sekarang di view dulu. Di close ya. Ya, boleh view langsung. Keluar nggak? Nah, sekarang coba cetak slip gaji. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kenapa gini kurang panjang ya? Fatihatus coba diperbaiki dulu.
4011 itu memang punyanya Fatihatus ya? Iya. Oh iya. Nah, coba dilebarin lagi. Nah, itu caranya. Jadi untuk membuat slip gaji menggunakan Microsoft Access seperti itu caranya. Gaji bersihnya juga ya. Oke. Nah, sekarang kita cetak ya. Nah, oke, sudah ya. Sekarang kita coba cetak punyanya yang terakhir tadi siapa? Rohibatul. Di close. Nah, misalnya ini deh, ini cetak slip gaji. Oke, sudah ya? Berhasil? Risalatul Maghfirah. Oke, jadi ini caranya untuk mencetak slip gaji yang berdasarkan orang-orangnya. Jadi kita nggak perlu buat satu persatu untuk desainnya, tinggal langsung membuat desain itu, kita tinggal isi siapa karyawan gajinya berapa, kemudian tinggal dicetak saja. Siapa karyawan yang mau dicetak, tinggal pilih dari NIK-nya. Ya, itu ada pertanyaan? Bu, saya ketinggalan di itu, Bu, sebelum cetak slip gajinya, Bu. Oke, mau diulangi? Iya, Bu. Oke, sampai ini coba kita pura-puranya cetak slip gajinya dihapus ya. Siapa? Siapa? Fatihatus. Coba dihapus dulu. Nah, sekarang coba dilihat tampilan slip gajinya. Nah, kenapa kita harus buat ini? Ini kan coba kamu lihat ke bawah, ini kan gajinya numpuk-numpuk gitu ya. Ini punya Fatihatus gabung sama punya Risalatul Maghfirah. Nah, padahal untuk slip gaji itu kan harus data per karyawan, kayak yang minggu lalu kita diskusikan ya kan datanya itu jadi satu gabung untuk semua karyawan. Bagaimana cara membuat supaya tampilan atau output slip gaji ini hanya menunjukkan slip gaji untuk satu karyawan saja. Nah, caranya kita harus buat cetak slip gaji. Nah, cetak slip gaji itu nanti kita membuat perintah di dalam cetak slip gaji itu supaya mengeluarkan slip gaji berdasarkan data per karyawan. Oke, caranya kita masuk lagi ke bagian gaji ya tadi ya, form gaji karyawan. Nah, bagian form gaji karyawan, terus kita pilih desain. Nah, desain kita tambahkan button, command button di sini, iya, di drag saja, kemudian kita buat jebret. Nah, pada saat kita buat seperti ini kan muncul seperti ini. Kita isinya nggak usah ngikut yang ini, tapi pada command button wizard kita klik cancel. Ya, kita klik cancel, kemudian kita isi dalamnya menjadi cetak slip gaji atau menu cetak gitu aja nggak masalah ya. Kemudian kita isi perintahnya dengan cara klik kanan di kolom cetak slip gaji ini, kemudian pilih build event. Nah, kemudian kita pilih makro builder. Ya. Nah, setelah kita pilih makro, kita pilih di sini open record. Yang segitiganya kita pilih open open report. Kemudian di report name-nya kita pilih slip gaji ya, kita pengen slip gaji yang kita keluarkan. View-nya adalah print preview. Nah, kemudian where condition-nya kita pilih karena kita ingin mengeluarkan berdasarkan ID gajinya, maka rumusnya kita buat apa tadi? ID gaji. Nah, oke. Kemudian sama dengan apa? Forms yang ada S-nya ya. Kemudian tanda seru, forms gaji karyawan. Ya, tadi form gaji karyawan ya, tanda seru. Oke. Kemudian
Kita pilih ID gaji. Oh, hafal ini Fatihatus ini. Oke, kalau udah disimpan ya, di save. Nah, ada apa tuh yang tidak valid tadi? Udah? Nah, coba kita close, kita run. Ya, dirapikan dulu. Kalau merapikan caranya sama itu ya, konsepnya di bold, di block, kemudian arrange, ya pilih, di remove layout dulu supaya dia yang lain bisa digerakin gitu, bisa dirubah, dan baru pilih tabular. Setelah itu kita jalankan, di close, ya atau di view langsung boleh. Di close, kemudian dijalankan. Nah, sekarang mau gajinya siapa? Cetak sip gaji. Ya. Nah, ini udah langsung keluar ya. Fatihatus Solihah. Kemudian coba karyawan yang lain nih Fatihatus. Nah, Risalatul Maghfirah. Oke, sekarang coba mau nambah karyawan baru. Coba kamu tulis karyawan baru Fatihatus. Input karyawan baru. Oke, gajinya terserah yang membedakan supaya kelihatan beda dari yang sebelumnya. Ya, udah ya? Berhasil ya? Iya, Bu. Oke, ada lagi Nadia sudah ngikuti? Tadi nggak ngikuti Nadia kah? Sudah, Bu. Udah, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa ya, nanti jangan khawatir, kalian boleh buka buku, Google atau segala macam untuk UAS-nya, tapi tidak jauh dari yang sudah kita pelajari hari ini untuk form dan database ya. Jangan lupa nanti pada saat membuat video, sertakan nama, NIM, kemudian wajah kalian juga nampak dalam video tersebut. Jadi nggak boleh tidak nampak, harus kasih, bisa kan ya anak-anak sekarang kayaknya udah canggih-canggih, menampilkan supaya wajah kalian paling nggak di ujung kanan atau pojok bawah itu ada muka kalian di situ ya, sehingga itu bisa jadi memastikan bahwa kalian betul-betul mengerjakan sendiri. Oke, itu aja untuk materi form dan database. Terima kasih Fatihatus sudah membantu saya dalam mengajarkan bagaimana membuat database dan formulir. Untuk selanjutnya kita kuis ya hari ini ya. Baik, Bu. Oke. Karena ini pertemuan terakhir, saya juga sekalian closing dulu. Bisa di-close ya. Nah, ini kelas B ya. Sebentar saya upload dulu filenya. Jadi untuk kuisnya ini adalah kuis terakhir di semester ini. Nah, untuk nilainya, untuk nilai akhir kalian pada semester ini untuk mata kuliah praktikum sistem akuntansi akan saya perhitungkan dari semua aspek. Yang pertama, tugas, kemudian yang kedua, keaktifan kalian selama di kelas, ketiga itu dari kuis. Kuis itu ada 2, jadi yang saya ambil adalah kuis yang paling baik ya. Kuis yang sebelum UTS dan kuis hari ini. Jadi kalau misalkan kalian dapat kuisnya sekarang lebih bagus, maka nilainya yang akan saya ambil adalah kuis hari ini. Gitu. Kalau misalnya sebelum UTS yang lebih bagus, maka itu yang akan saya ambil nilainya. Nah, jika kalian nilainya yang pertama itu nggak ada, artinya kalian nggak ikut kuis 1, hanya kuis 2 saja. Mau tidak mau, hanya kuis 2 saja yang akan saya masukkan. Namun kalau misalnya
ikut dua-duanya, maka bisa saya pilih mana yang paling bagus gitu. Kalau hanya satu ya no other choice, itu yang akan saya ambil. Nah, tapi kalau nggak ikut dua-duanya, maka tidak ada poin untuk kuis ya, sehingga yang hanya saya ambil adalah dari tugas keaktifan, termasuk praktikum di kelas ya, proses di kelas itu skornya tinggi. Jadi kalau kalian ngerjakan kelas di kelas pada saat ngerjakan, kemudian nanti setengah 11 langsung kumpulkan. Nah itu kalau semakin cepat selesai maka nilainya akan bagus ya. Kemudian aspek berikutnya adalah UTS dan UAS. UTS kalian sudah dikerjakan sebelumnya dan UAS kalian adalah membuat video, membuat database dan formulir seperti yang kita kerjakan hari ini. Nah, saya tunggu nanti linknya, nanti akan saya beri kisi-kisi atau cara pengerjaannya. Maksudnya pengerjaan itu bukan klik ini ya, tetapi bagaimana step-step untuk mengumpulkan dan mengerjakan apa yang perlu dikerjakan ya. Kemudian untuk kuis hari ini ditulis tangan, dikumpulkan maksimal sekarang tanggal 4 Januari. Sekarang jam berapa sekarang? 2:30 ya. Saya kumpulkan jam 4 sore ya, maksimal jam 4 sore. Jadi usahakan jangan terlambat dalam mengerjakan dan mengumpulkan. Tugasnya adalah mengerjakan bagan alir ditulis tangan. Jangan lupa karena ditulis tangan harus terbaca ya, harus terbaca. Kamu bisa mengerjakan di buku atau di kertas kosong, di HVS boleh, kemudian nanti di-scan. Nah, di kertas itu wajib ditulis namanya. Kalau nggak ada namanya nggak bisa saya nilai, karena khawatirnya kamu bisa memberikan file itu ke teman kalian. Ya, jadi tolong ditulis tangan, kemudian diberi nama dan NIM-nya. Judulnya kuis 2, oke? Nah, sekarang soal kuis praktek 2 sudah saya upload, silakan dibuka dan bisa dikerjakan. Karena ini pertemuan terakhir juga, saya ucapkan terima kasih adik-adik atas perhatian kalian semua. Saya senang mengajar kalian ya, kalian dari awal sangat kooperatif dan kerjasama tinggi juga dalam mengerjakan. Walaupun saya tidak melihat secara langsung kalian mengerjakan dan video juga dimatikan kalian ya. Saya harapkan kalian betul-betul mengerjakan. Karena ini bukan untuk saya tapi untuk kalian sendiri. Kalau kalian berpedoman pada proses, maka kalian akan lebih semangat lagi untuk mengerjakan betul-betul dan mengikuti perkuliahan dengan baik selama 1 semester ini walaupun ya pengerjaannya secara online gitu ya, karena keterbatasan yang ada, tetapi tidak menutup kalian untuk harus tetap mengerjakan sesuai dengan standar yang ada gitu ya, sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Karena kalau kalian juga nggak mengerjakan, kalian nggak akan dapat apa-apa dalam 1 semester ini. Sehingga saya harapkan di 1 semester ini kalian sudah bisa membuat bagan alir data flow diagram menggunakan Visio, bisa menerjemahkan, bisa membaca apa kekurangan dari pengendalian internal. Kemudian kalian juga sudah saya ajarkan bagaimana menyusun laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Dan yang terakhir bagaimana membuat database dan formulir menggunakan Microsoft Access. Yang notabene kakak-kakak kalian belum pernah mendapatkan ini pada saat praktikum sistem akuntansi. Jadi kalian harusnya lebih beruntung karena lebih banyak materi yang kalian dapatkan ya. Kemudian saya juga minta maaf kalau selama 1 semester ini ada kekurangan, ada kesalahan selama saya mengajar, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi mohon maaf atas kekurangan yang ada ya. Saya ucapkan selamat tahun baru juga. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, lebih sukses lagi di 2021 dan lebih banyak lagi belajar ya. Jangan bosan untuk belajar. Untuk skor akhir, jadi nanti akan pasti saya sesuaikan dengan kinerja kalian, tidak akan saya diskon atau kurangi, jangan khawatir. Justru biasanya akan saya tambah. Tetapi kalau memang kalian tidak puas sebelum kalian protes ke saya, kalian introspeksi diri dulu, apakah selama proses perkuliahan ini kalian sudah optimal, maksimal dalam mendayagunakan pikiran dan kinerja kalian. Setelah itu baru kalian bisa protes, kenapa nilai saya A, B, C, D, E, bla 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 ya. Tapi saya harapkan semua akan lulus di semester ini. Amin ya. Baik, cukup jelas ya.
Sekarang Iya, Bu. Terima Iya, Bu. Terima kasih. sama-sama. Sekarang kalian bisa mengerjakan soal kuisnya. Jangan lupa dikumpulkan maksimal jam 4 sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam Bu, makasih Bu. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama Bayu, wabarakatuh. sama-sama Dian, Bagus semuanya. Selamat mengerjakan. Iya, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Laili, Hilda, Abdul, semuanya Sabila, Luil. Sukses ya, Vivi, semuanya deh. Amin. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat mengerjakan. Saya end meeting ya. Iya, Bu. kasih, Bu. Ya, Bu.